Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi ini, pada tanggal 3 September tahun 2020, kita akan belajar materi yaitu tentang al-adad wal ma'dud atau bilangan dan juga yang terbilang. Kita akan belajar adad dan ma'dud 1 sampai dengan 10. Oke, perhatikan ya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita harus mengetahui beberapa istilah yang berkaitan dengan adad ma'dud ya, supaya nanti kalian paham bab berikutnya. Nah, yang pertama, al-adad itu artinya adalah bilangan. Bilangan itu maksudnya di sini contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Kemudian ada al-ma'dud. Ma'dud itu adalah yang terbilang. Contohnya yang terbilang itu misalkan al-adad itu 1. Misalkan, kemudian al-ma'dudnya yang terbilangnya itu adalah buku, 1 buku. Jadi yang terbilangnya itu adalah kata bendanya maksudnya. Kemudian ada bentuk al-mufrad. Mufrad itu adalah bentuk tunggal ya, jumlah tunggal atau 1. Kemudian al-musanna ini berjumlah 2. Kemudian al-jam'u atau jama' ini berjumlah 3 orang atau berjumlah 3 atau lebih ya. Kemudian ada bentuk muzakkar untuk laki-laki dan juga ada muannas untuk bentuk perempuan. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Kemudian perhatikan contoh supaya kalian paham ya, satu saja. Perhatikan. Di sini ada salah satu kutubin. Ini artinya adalah 3 buku. Salah satu artinya 3. Ini adalah adad. Kemudian kutubin, ini artinya adalah ma'dud atau yang terbilang. Ulangi lagi. Jadi, salah satu itu adalah adad atau bilangan. Kutubin itu ma'dud atau yang terbilang. Salah satu artinya 3, kutubin artinya adalah buku. Paham sampai situ? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan kepada kalian adad ma'dud untuk muzakkar. Di sini yang akan kita contohkan di sini adalah kata bendanya buku. Kitabun itu 1 buku, kitabani 2 buku, kutubin 3 buku atau lebih. Perhatikan ya. Perhatikan tabelnya. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan kaidahnya. Nah, yang pertama, untuk bilangan, perhatikan nomor 1. Untuk bilangan 1 dan 2, ma'dudnya atau kata terbilangnya diletakkan sebelum angka. Perhatikan, untuk kata yang bercetak merah yaitu wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun dan sebagainya, itu termasuk adad atau bilangan. Sedangkan kata kitabun itu adalah ma'dudnya atau kata yang terbilang. Perhatikan kaidah nomor 1. Perhatikan lagi. Jadi, untuk bilangan 1 dan 2, yaitu kata kitabun wahidun dengan kitabani isnani, itu ma'dudnya atau kata terbilangnya diletakkan sebelum angka. Perhatikan, kitabun sebelum angka wahidun. Kitabani sebelum angka isnani. Ya, artinya kitabun wahidun 1 buku, kitabani isnani artinya 2 buku. Nah, kemudian perhatikan kaidah yang kedua, harokat bilangan pada angka 1 itu mengikuti ma'dudnya. Jika ma'dudnya domatain, maka bilangannya pun domatain dan seterusnya. Perhatikan. Jadi perhatikan untuk angka 1, kitabun wahidun. Kitabun wahidun, ya. Harokat bilangan itu adalah wahidun, itu mengikuti ma'dudnya atau kata terbilangnya. Di situ kata terbilangnya kitabun domatain. Maka angkanya pun berharokat domatain wahidun. Tapi ketika ma'dudnya atau kata terbilangnya berharokat patah tain, contohnya kitaban, maka bilangannya pun patah tain menjadi wahidan, menjadi kitaban wahidan. Ya. Kemudian kalau misalkan ma'dudnya atau kata terbilangnya yaitu kata kitabin kasroh tain, maka angkanya pun harus kasroh tain menjadi misalkan kitabin wahidin. Sampai situ paham ya? Nah, untuk nomor 2 bagaimana? Untuk nomor 2 tidak berubah ya, karena ciri dari musanna itu memakai alif nun. Kitabani tetap kesananya isnani. Nah, kemudian
Perhatikan kaidah nomor 3. Untuk bilangan 3 sampai 10, perhatikan sekali lagi, nomor 3 kaidahnya. Untuk bilangan 3 sampai 10, ma'dunnya terletak setelah adad. Ulangi lagi, maaf ya, itu kata setelahnya tidak ada. Untuk bilangan 3 sampai 10, ma'dunnya terletak setelah adad atau bilangan. Perhatikan, kata kutubinnya itu terletak sesudah angka salasatun, arba'atun, khomsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan bilangan ke-1 dengan bilangan yang kedua ya. Jadi kalau ke-1 dengan kedua angkanya setelah kata bendanya, kalau untuk 3 sampai 10 angkanya sebelum kata bendanya atau sebelum ma'dunnya. Nah, kemudian perhatikan kaidah yang keempat, ma'dud untuk mudzakkar. Ya, di sini ma'dudnya apa? Ibu ulangi lagi. Oke, betul. Ma'dudnya adalah kata kutubin. Ma'dud untuk mudzakkar harus berlawanan dengan adadnya atau bilangannya. Misalkan kata kutubin di sini menunjukkan bentuk mudzakkar ya, maka bilangannya harus muannas. Perhatikan, kutubin di sini adalah bentuk mudzakkar. Maka bilangannya harus muannas ya untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10 ya. Nah, maka salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khomsatu kutubin, sitatu kutubin. Tidak boleh dibaca salasu kutubin, arba'u kutubin, khomsu kutubin ya. Jadi aturannya ma'dunnya atau kata yang terbilangnya harus berlawanan dari segi mudzakkar dengan muannasnya. Kutubin di sini termasuk mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Paham sampai situ? Paham. Oke, ke adad ma'dud untuk muannas. Perhatikan di sini, perhatikan tabel sa'atun wahidatun, sa'atani isnatani, salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khumsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, samaniya sa'atin, tis'u sa'atin, asyru sa'atin. Sekarang di sini kata yang bercetak merah di situ adalah adadnya atau bilangannya. Sedangkan angka yang bercetak putih itu adalah ma'dudnya atau kata terbilangnya. Kata terbilangnya di situ kata benda yaitu sa'atun artinya jam. Perhatikan yang di bawah. Sa'atun itu artinya 1 jam, sa'atani 2 jam, sa'atin itu artinya 3 jam atau lebih. Sekarang perhatikan untuk kaidahnya tidak jauh berbeda dengan tadi untuk mudzakkar ya. Untuk bilangan 1 dan 2 ma'dunnya atau kata terbilangnya diletakkan sebelum angka ya. Di situ kan angkanya nomor 1 dengan 2 wahidatun dengan isnatani itu diletakkan sesudah ma'dud yaitu kata sa'atun dengan sa'atani. Nah, untuk 3 sampai dengan 10 angkanya diletakkan sebelum ma'dudnya atau sebelum kata terbilangnya yaitu kata sa'atin. Nah, kemudian perhatikan kaidah nomor 2, harokat bilangan pada angka 1 itu mengikuti ma'dudnya. Jika ma'dudnya domatain, maka bilangannya pun domatain. Dan selanjutnya, perhatikan nomor 1. Sa'atun wahidatun. Ya, sa'atunnya di sini ma'dudnya domatain. Maka harokat bilangannya pun harus domatain. Sa'atun wahidatun. Tapi kalau ma'dudnya patah tain sa'atan, maka angkanya pun harus sa'atan wahidatan patah tain. Sebaliknya, jika ma'dudnya kasrah tain sa'atin, maka angkanya pun harus kasrah tain sa'atin wahidatin. Kemudian untuk angka nomor 1 ini juga harus sesuai mudzakkar muannasnya. Perhatikan sa'atun di sini adalah muannas, maka angkanya pun harus muannas. Ya, khusus untuk nomor 1, tidak untuk nomor 3 sampai 10. Ya, sa'atun wahidatun harus sesuai muannasnya. Kemudian sa'atani isnatani ini adalah bentuk muannas ya, ciri dari muannasnya. Kalau tadi untuk mudzakkar cirinya adalah alif dengan nun, kalau untuk muannas ini ciri musananya adalah bentuk duanya adalah huruf ta, alif dan nun. Sa'atani isnatani. Ya. Kemudian nomor 3 perhatikan untuk bilangan 3 sampai nomor 10 ma'dudnya terletak setelah adad sama dengan tadi mudzakkar ya. Kata sa'atin pada angka 3 sampai 10 itu terletak sesudah angka salasu, arba'u, khomsu, sittu, sab'u, samaniyu, tis'u, dan asyru. Nah, kemudian sekarang perhatikan kaidah nomor 4. Ma'dud untuk mudzakkar harus berlawanan dengan adadnya atau bilangannya. Ya, jadi harus berlawanan. Misalkan di sini kata sa'atin menunjukkan bentuk muannas kan, maka bilangannya harus apa? Iya, harus mudzakkar ya.
Contohnya nomor 3, salasu sa'atin. Sa'atinnya mu'annas, maka bilangannya harus mudzakkar. Kemudian sa'atin nomor 4 ya, maka bilangannya harus mudzakkar. Arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, samaniya sa'atin dan sebagainya. Tidak boleh kita membaca salah satu sa'atin, arba'atu sa'atin, khamsatu sa'atin, sittatu sa'atin, sab'atu sa'atin karena di sana dua-duanya muannas ya. Sedangkan dalam kaidahnya harus berlawanan. Kalau kata bendanya atau kata terbilangnya muannas, maka bilangannya harus mudzakkar ya. Oke, sampai situ paham? Coba sekarang kita coba latihan soal. Latihan soal, coba perhatikan. Nah, di sini coba nanti kalian isi dengan bilangan ya. Ingat, makdudnya, kalian perhatikan makdudnya, tidak usah memperhatikan maknanya, tidak usah tahu makna juga tidak apa-apa. Perhatikan makdudnya atau kata terbilangnya, di situ tentukan mudzakkar muannasnya. Jika makdudnya termasuk mudzakkar, maka kalian isi dengan angka yang muannas. Ini titik-titik 5 aklamin. Aklamin di sini termasuk apa? Muzakkar ya, maka angkanya harus apa? Muannas. Berarti jawabannya adalah khamsatu. Sekarang nomor 2. Fidukan ya titik-titik 9 khozimatin. Perhatikan sesudah angkanya di situ, sesudah angkanya adalah bilangan makdudnya adalah muannas atau bentuk perempuan. Maka ketika makdudnya muannas, bilangannya harus muzakkar. 9 muzakkarnya bagaimana? Tis'u, betul ya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan ya. Nomor 1, hazani kitabani. Kenapa tidak ada angkanya, Bu? Itu di situ sudah ada cirinya, alif dan nun. Alif dan nun itu ciri untuk musanna. Musannanya bentuk mudzakkar atau muannas. Ayo, ulangi lagi tadi ya, di video perhatikan. Kemudian, zahaba titik-titik 7 auladin. Perhatikan ya, auladin termasuk bentuk mudzakkar. Nah, berarti angkanya harus bagaimana? Kemudian nomor 3, akhadtu kitaban. Kenapa tidak ada bilangannya, Bu? Nah, di sini perhatikan kitaban. Di sini berarti bukan bentuk jamak ya, mufrad dari kata kitabun. Nah, berarti di sini bilangannya 1. Kemudian nomor 4, fil madrasati titik-titik fusulan. Perhatikan fusulannya mudzakkar atau muannas. Nanti berarti kalian bisa menentukan bilangannya berapa. Nomor 5, indi titik-titik. Maaf, itu harusnya nomor 4 itu nomor 5 itu harusnya indi titik-titik kurosatin ya. Kaknya maaf bilang indi titik-titik kurosatin. Nah, fil bait berarti kurosatinnya termasuk mudzakkar atau muannas. Nah, jadi nanti kalian bisa menentukan bilangannya. Oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.